Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halal Planner? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Jumpa lagi kita dalam bincang-bincang kali ini ya di Halal Planner TV. Dan tamu kita seperti biasa, founder dari Halal Planner TV, Halal Planner aja ya, nggak pakai TV ya, yaitu Ibu Nur Hayati Abbas. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam Mbak Yola. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Harus semangat ya. Benar, semangat terus. Bu Nur Hayati harus semangat. Kalau nggak semangat, kita nggak bisa dapetin ilmunya. Nah, orang lebih tahu Bu Nur Hayati Abbas yang sekarang udah jadi LED Platinum, amin gitu. Amin. Belum ya. Dikit lagi ya Mbak Yola, doain mudah-mudahan ya. Sedikit lagi ya, sedikit lagi jadi LED Platinum. Nah, orang taunya sekarang nih sudah sukses, tapi ketika beliau baru meniti-niti karir di HNI ini, banyak yang nggak tahu. Dulu pernah ngontrak di kontrakan 3 petak ya. Kemudian 1 petak juga pernah ya. Satu petak pernah. Zaman kuliah harus ngajar privat biar bisa dapat uang. Nah, kita akan ngobrolin profilnya Bu Nur Hayati Abbas dari waktu ke waktu. Nah, kita mulainya dari mana ya kira-kira yang penuh perjuangan itu? Kayaknya dari zaman kuliah ya. Kalau SMA sih udah nggak usah biasa ya kayaknya. Ya masih dapat uang dari orang tua. Nah, kalau kuliah ini kan udah mulai mikir gimana caranya kita bisa dapat uang, bisa meringankan beban orang tua biar biaya kuliah bisa bayar sendiri kalau bisa ya. Bener. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sama Bu Nur. Dulu zaman kuliah itu pernah nggak merasakan masa-masa harus cari uang atau harus ngajar privat, karena kita kan backgroundnya pendidikan ya. Coba ceritakan Bu Nur. Kita sama ya ternyata Mbak Yola ya. Iya. Suka ngajar privat dulu. Jadi buat teman-teman terutama sobat halal planner yang saat ini saya lihat alhamdulillah sekarang Mbak Yola cukup banyak ya anak-anak mahasiswa yang udah mulai gabung, anak SMA yang mulai gabung. Mungkin kalau sekarang lihat para leader wow gitu ya. Seperti ini udah punya rumah, punya ruko, punya mobil, itu hal biasa. Tapi kita harus tahu ternyata saya juga dulu seperti itu gitu. Seperti teman-teman bahwa dulu ngalamin yang namanya masa kuliah penuh perjuangan ya Mbak Yola ya. Karena kebetulan azam saya adalah ketika kuliah itu nggak ngerepotin orang tua. Jadi saya pingin gitu biaya sendiri. Dan alhamdulillah dapatnya di kampusnya sama kita Mbak Yola ya. Di Universitas Negeri Jakarta. Jadi mungkin buat alumni UNJ gitu ya. Hai. Hai gitu. Kebetulan kakak kelas kita juga ya. Beda generasi tapi dia duluan yang sukses. Beda generasi, luar biasa. Ya kita harus survive gitu ya. Punya yang penting ternyata sama loh kuncinya sama sukses di HNI. Yang penting itu punya mimpi Mbak Yola. Betul. Ketika kita punya mimpi, apa mimpi kita, maka kita nggak ngelihat penghalangnya, kita nggak ngelihat masalah-masalah yang ada di depan kita. Mau kuliah tapi nggak punya duit, itu kan masalah banget. Tapi kita ngeliat mimpi, oh saya harus kuliah, saya harus lulus, saya harus jadi orang sukses. Gimana caranya? Nggak ada duit, ya udah cari. Gitu. Sekarang banyak kok bertebaran beasiswa gitu ya, asal kita mau carinya. Terus kalau nggak punya uang buat ongkos dan lain-lain, banyak kok bisa kerja. Nah alhamdulillah kalau di UNJ dulu kita banyaknya ngajar ya Mbak Yola ya, karena memang dunianya di situ. Jurusan apa dulu? Ngajar. Jurusan apa ya dulu ya sampai lupa. Jurusan kimia dulu saya. Kepake lah ya. Kepake lah. Alhamdulillah ya nyerempet dikit gitu ya. Dan alhamdulillahnya disitulah saya ketemu dengan kakak kelas saya, yaitu Pak Firly. Jadi Pak Firly dan Bu Leon itu kakak kelas saya dulu di UNJ. Luar biasa. Dan karena kita mahasiswa yang senangnya ikut apapun gitu ya, jadi ketika ada tawaran peluang HNI, aduh kayaknya cakep banget nih ya, belajar, ada produknya keren-keren, terus kita bisa sukses juga di situ. Ya langsung saat itu saya melihat itu peluang bagus banget dan saya harus gabung di situ. Dulu belum HNI ya dulu ya. Sih zaman dulu belum ya, tapi saya langsung sebut HNI aja lah ya. Oh iya baik. Takutnya iklan yang sono ya. Iya, iklan HNI lah gitu. Jadi alhamdulillah Mbak Yola, dan itu juga bertahap demi tahap ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung ngerti banget bisnis itu apa, nggak tahu sama sekali. Dari ya udah saya yakin ini bagus banget peluangnya ke depan. Kemudian ini kayaknya keren banget gitu ya, pingin tahu. Nah ini salah satu karakter yang harus dimiliki juga sama teman-teman, mau dan kepingin tahu apa sih gitu. Nah itu kita lihat di situ, akhirnya ikutin, ketemu banyak orang, dan alhamdulillah
di tahun berapa ya Mbak Yola? Setelah lulus itu ya tetap jalani, tetap pakai produknya, tapi belum ngerti banyak hal. Dan biasanya namanya anak kuliah ya, anak kuliah kepinginnya kan kerja habis kuliah. Maka saya kerja dulu 2006 kalau nggak salah tuh, ingat soalnya ada fotonya, masih ada foto masih ada tahun 2006. Itu kita ketemu ya. ternyata kita satu kantor. Di kantor sama. Satu kantor yang sama, dan saya 2 tahun di situ. Jadi tahu juga dunia bekerja, dunia karir kerja seperti apa. Nur dulu bagian udar-ider ya. Saya bagian keliling-keliling memang. Kalau Mbak Yola memang bagian di sini gitu ya dari dulu. Dan ya luar biasa, yang bikin saya melek itu ketika sudah mulai menikah dan kemudian saya hamil gitu. Saya berpikir, wow, dengan kondisi pekerjaan saya saat ini, pagi sampai sore, kadang Sabtu Ahad kita suka bikin event ya Mbak Yola ya. Kita harus mantengin juga tuh di event. Saya mikir gimana ya nanti anak saya gitu. Dan qadarullahnya saya sempat sakit, dan kemudian ya sudah saya putuskan untuk resign. Dan saya di saat itu saya masih terus merintis yang namanya HNI. Jadi merintis teman-teman, jadi nggak langsung sukses gitu ya. Merintis itu saya cukup lama, karena zaman dulu tuh kan belum ada gadgetnya, belum keren ya Mbak Yola ya. Belum ada YouTube, belajarannya masih, kalau mau belajar nih saya di Bekasi, itu pelajarnya misalnya di Bogor, di Depok, itu kita harus transport ke sana. Di Bandung itu saya kejar. Kalau saya lagi ada waktu, pas banget kosong, bahkan saya pernah izin tuh cuti di kantor untuk ikut acara itu. Saya bela-belain. Padahal biayanya nggak murah loh teman-teman. Biaya zaman dulu itu Mbak Yola paling murah tuh 500.000, 1 juta, dan itu 500.000 zaman dulu ya. Dan itu saya kejar. Gitu. Udah gitu mending kalau ada temannya dianterin sama mentor, enggak. Udah nggak tahu jalan, naik bus sendiri, cari teman sendiri, cari rute sendiri gitu ya. Jadi itu salah satu memang karakter yang harus kita miliki saat ini. Ya kita harus mau, kalau udah mau apapun jalannya dikejar, mandiri gitu ya. Kalau di karakter mampu ya udah mau juga kita harus mandiri nih. Nggak harus Pak Mentor, Pak Firly saya mau ke sana tolong anterin dong gitu, enggak. Pak Firly cuma ngasih tahu nih ada peluang, agendanya bagus banget, Nur kalau bisa ikut. Siap jawaban saya. Padahal mikir duitnya dari mana ya gitu ya. Itu kesana nanti bareng siapa ya, ongkosnya gimana ya. Itu dipikirkan kemudian. Terus alhamdulillah ketika ada kemauan ada jalan gitu. Jadi ceritanya seperti itu Mbak Yola. Dan alhamdulillah di tahun 2012 ya akhirnya, sebelum 2012 saya juga alhamdulillah sudah punya penghasilan mulai sudah dari merintis itu, pokoknya apapun yang disampaikan oleh Pak Mentor, Pak Firly, saya sekarang gini caranya, perbanyak konsumen loyal, cerita di mana-mana, ajakin siapapun dari mulai keluarga, itu saya jalanin. Gitu. Sampai kalau zaman dulu tuh karena nggak ada WhatsApp, nggak ada yang lain-lain ya, kita tuh harus bawa proposal ke majelis taklim. Iya beneran, serius. Kayak mahasiswa bener ya. Iya bener. Terus nggak minta tolong dong bikinin proposal, enggak, bikin sendiri gitu ya. Mikir aja, nyari-nyari dari mana, kayak gimana kira-kira, tapi nanya sedikit-sedikit, tapi nggak minta bikinin. Akhirnya dapatlah channel dari satu organisasi, ada juga yang masjid, ada juga perkumpulan ibu-ibu, kita boleh ngisi di situ. Ketika saya belum bisa ngisi, saya ngundang mentor. Biasa itu ya, mungkin teman-teman sekarang seperti itu ya. Tapi begitu udah 2-3 kali dengerin, kok yang diomongin itu aja ya. Akhirnya saya mulai pede, minimal sama teman-teman sendiri. Ngomong sama orang-orang yang kita nyaman lah ya, sama saudara-saudara, sama tetangga, dan akhirnya alhamdulillah lama-lama terlatih. Nah itu sebenarnya konsep yang saat ini. Kalau kita lihat ada bukunya Pak Firly TMB, itu saya kalau baca itu kayak lagi flashback perjalanan sejarah merintis HNI dengan beliau gitu, mentor saya. Begini itu semua ada di buku itu, step-stepnya. Dan ternyata saya pernah ngejalanin itu. Walaupun mungkin kalau sekarang ada yang 1 tahun 6 bulan jadi LED ya. Kalau saya dulu sih bertahun-tahun ya. Karena maklum ya, tadi ya belum ada gadget, semua masih sendiri, nggak ada yang namanya brosur sekeren sekarang, nggak ada. Itu pokoknya bener-bener kita mandiri banget gitu. Jadi kalau untuk sekarang teman-teman ya udah gampang banget. Jadi kayaknya kalau nggak jadi LED dalam waktu 1 tahun, kayaknya berarti teman-teman kurang ini nih ya, kurang semangat gitu ya. Termasuk Mbak Yola nih ya. Insya Allah 2020 ini ya kita doakan ya. Amin ya Allah. Nah, ini tadi Nur
Bu Nur ini bilang tadi kalau dulu awal-awalnya tuh memang di yang dulu ya. Saya masih ingat ketika beliau resign dari tempat kita bekerja dulu, ada yang bilang, si Nur kan udah gajinya bonusnya udah segini sekian juta. Hah, ih keren banget. Dari gitu doang. Iya, dari gitu doang. Nah, Benar. ini tadi kalau lihat perjalanannya ternyata harus kemana harus butuh ongkos. Nah, emang bonus pertamanya berapa? Bonus pertama ya. Yang bikin akhirnya wah gua harus ini nih harus kuasai harus Bonus ini, kalau ngomongin bonus diperjuangkan. pertama ya, bonus pertama itu Mbak Yola saya senang banget ketika tembus angka 50.000. Soalnya masih mahasiswa kan iya, ya, zaman dulu masih ya. mahasiswa zaman dulu tembus ada angka 50.000. Wow, masuk angka 100.000. Subhanallah ternyata bener ya gitu. Karena waktu itu cuma PCA sama teman kampus, mereka ikutan nyobain produknya, terus udah jadi kayak jual beli biasa ya. Kadang saya jual pakai harga konsumen karena butuh uang ya buat jalan ke sana jalan ke sini. Itu sah. Makanya teman-teman sekarang juga banyak yang ngeluh saya nggak punya transport, Bu Nur. Ya sudah, jual dulu dengan harga konsumen. Itu selisih harga konsumen itu bisa buat mengcover teman-teman ongkos dan lain-lain kan. Nah, dari situ kemudian saya mulai belajar banyak, ternyata ciptain banyak orang walaupun belinya sedikit-sedikit. Nah, itu kemudian tembus sampai ke angka 500.000. Dan ketika saya mulai bekerja itu saya udah masuk ke angka 1 jutaan, Mbak Yola. Wow. 1 jutaan, jadi udah hampir sama tuh ya dengan gaji ya. Nah, sampai kemudian dulu itu. Zaman dulu loh, S1 loh teman-teman ya. S1 ya kita ya, Mbak Yola ya. Iya, udah alhamdulillah lulus kok. Alhamdulillah lulus gitu. Tapi gajinya luar biasa. Maksudnya artinya saat ini apalagi terutama ya saat pandemi kita menghargai banget lah yang namanya pekerjaan ya, namanya penghasilan, bisa berpenghasilan itu luar biasa. Jadi kalau nggak salah saya pas resign itu udah di angka 3 jutaan Mbak Yola. Jadi udah hampir 2 kali lipat lah ya dari gaji gitu. Tapi kenapa saya waktu itu kepingin kerja karena memang ya namanya anak-anak abis lulus kuliah kepinginnya kan tahu dunia kerja kayak gimana. Oh kayak gini dunia kerja. Oh yang namanya jadi karyawan kayak gini gitu ya. Oh mengelola gaji itu kayak gini gitu ya. Walaupun ternyata kerenan bisnis ya. Gitu. Nah begitu saya mulai bisnis, bener di situ saya mulai mikir. Saya kan punya mimpi gitu. Dari zaman kuliah dulu saya pernah menuliskan, lagi ikut acara HNI juga, menuliskan mimpi waktu itu saya pingin punya penghasilan mandiri minimal 5 juta di usia 25 tahun. Saat itu ya teman-teman ya, saat saya punya mimpi itu, kalau saya kemudian menjadi seorang guru karena lulusannya adalah lulusan pendidikan, itu gaji teman-teman guru saya itu masih di bawah 1 juta. Ya Mbak Yola ya, zaman itu ya. Jadi ketika saya punya mimpi 5 juta itu aja udah kalau orang lihat kali ya, gila kali ya gitu. Mana mungkin guru saat itu gajinya 5 juta, tapi saya udah punya azam, saya pingin sebelum usia saya 25 tahun punya penghasilan 5 juta. Saya udah pingin punya suami, pingin punya anak gitu kan ya. Itu udah tulis tuh mimpinya. Dan alhamdulillah ketika saya resign itu saya buka-buka lagi tuh buku mimpi saya. Ternyata masih ada tulisannya. Dan kemudian luar biasanya saya aktif terus dan saya tembus di angka 5 juta. Dan itu usia saya belum 25 tahun. 24 tahun kalau nggak salah Mbak Yola. Jadi persis waktu itu saya jadi penghargaan leader termuda di HNI. Gitu. Jadi wow gitu. Kalau sekarang leader termuda, anak udah berapa itu? Anak baru 1. Oh baru 1, 24 tuh berarti. Oh ya. Anak baru 1, baru Kak Nova doang gitu. Jadi itu luar biasa. Kalau sekarang kan anak 19 tahun aja udah ada yang udah jadi LED kan. Iya. Mas Imam malah kemarin berapa tahun tuh ya? Ya 19 20 Raffi. Mas Raffi ya. Mas Imam, terus ada lagi dari grup lain itu kan luar biasa. Baru 20-an tahun ya sekarang ya. Tapi di masa itu saya leader paling muda karena memang baru lulus kuliah dan sudah dirintis dari kuliah benar, dan kemudian mulai aktif di situ. Benar belum banyak juga sih, baru sekitar 100 orang ya. Sekarang udah 500-an orang. LED-nya, tapi kalau membernya LED-nya itunya udah 3 jutaan ya. Oh iya. Sekarang udah 3 juta lebih. Seperti itu teman-teman. Jadi hargai proses ya Mbak Yola. Jadi perjalanannya memang nggak, sekarang lihatnya enak ya Bu Nur punya ini. Ya rata-rata ngomongnya gitu ya. Dulunya juga sama, mungkin sama kayak kita. Iya. Kita bukan aku. Dulunya memang sama kayak kita juga butuh perjalanan itu step by step. Memang nggak langsung instan ya, karena memang bisnis ini memang nggak bisa instan. Nggak bisa. Sesuatu yang besar itu memang harus ada prosesnya. Makanya sukses suka proses tadi. Ya, benar. Nah akhirnya jadi LED itu tahun berapa? LED itu kita saya dari tahun ya 2012 itu, saya 2010 2012 lah ya kalau HNI itu alhamdulillah sudah masuk menjadi LED. 2012 ya. Udah anak jadi LED. Udah 2 ya. Itu udah anak 2 ya. 2010 lahir lagi anak saya yang kedua.
2013 baru lahir lagi Mbak Yola ya. Oh, iya. Yang ketiga. Lahir lagi 2015 ya, apa 16? Jadi seiring, dan mungkin itu salah satu ya kenapa teman-teman juga sekarang jadi banyak ya pengalaman saya juga banyak mitra yang saya ajak. Yuk, alasannya adalah saya masih punya anak kecil, saya masih punya bayi, masih punya ini. Kalau saya Mbak Yola, justru itu saya jadiin tantangan dan mimpi saya, justru karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya, mumpung mereka mulai dari kecil ini. Karena kalau kita baru mulai mereka udah dewasa, apa yang mau kita berikan? Ya, terus saya mikir saat itu aja ketika anak saya baru 1, itu saya nanya teman saya yang menyekolahin anak SD di SDIT yang nggak murah, nggak bagus-bagus banget ya, padahal ya yang sedang gitu ya. Itu aja udah di atas 10 jutaan. Mikir juga dari mana uangnya gitu. Sedangkan saya punya mimpi pingin nyekolahin anak saya di tempat yang terbaik gitu. Jadi wah, berarti mau nggak mau kaitannya nyambung juga nih dengan sukses kita punya penghasilan. Maka di situ kemudian makin menguatkan langkah. Jadi memang mimpi itu luar biasa, harus terus dijaga, harus terus naik ya, upgrade terus mimpinya. Jadi mimpi yang satu udah tercapai, mimpi yang dan utamakan bukan mimpi untuk sendiri. Jadi bukan mimpinya saya ingin punya kapal pesiar gitu, bukan ya. Dan mimpinya adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk umat ini gitu. Jadi memang itu bertahap, dan itu yang saya dapatkan di HNI gitu ya. Maksudnya bertemu dan berteman dengan teman-teman di HNI itu membuat kita punya mimpi-mimpi yang luar biasa. Karena berteman dengan tukang minyak wangi kena wanginya. Kena wanginya juga gitu ya. Tukang kambing bau kambing gitu ya. Jadi pilih mana? Yang menarik nih kan dalam perjalanan HNI ini udah 8 tahun ya tahun ini ya. Itu dalam berapa 8 tahun ini Bu Nur punya anak udah banyak ya. Nah, ini kan kalau tahu udah 5 ya Mbak Yola ya sekarang ya. 6 ya. Jadi ketahuan deh. Ini kan orang selalu beralasan nggak bisa maju tadi karena anaknya banyak, nggak bisa dibawa begini nggak bisa aktif begini. Nah, kok Nur bisa gitu? Gimana caranya membagi waktu atau gimana? Mungkin tips-tips buat ibu-ibu nih. Sebenarnya semua bermula dari mindset kalau menurut saya Mbak Yola, yang seperti itu. Ketika mindset kita udah anak saya ini merepotkan, anak saya ini nanti kalau dibawa acara anak saya nanti nangis, saya tuh nggak bisa deh keluar kalau bawa balita, bawa anak, itu udah mindset. Terus kemudian tadi miliki mimpi, mungkin mimpinya belum kuat gitu, mungkin dia tidak punya alasan untuk kuat bergerak. Jadi kalau dia udah punya mimpi, dia akan lakukan apapun. Jadi semua yang tadinya tantangan, yang tadinya halangan, yang tadinya itu negatif, ketika dia punya mimpi besar, dia akan merasa semua yang ada itu adalah tantangan. Terus gimana solusinya? Cari solusi, gimana solusinya? Oh, anak saya sekarang 2 nih, yang satu kan umurnya udah 3-4 tahun. Nah, berarti nanti sesekali kalau saya lagi pergi harus meninggalkan, saya bisa minta tolong dong sama orang tua saya gitu. Dan itu pun kita juga harus paham banget seperti apa gitu. Atau bahkan kalau mungkin dibawa, saya seringnya adalah mengajak mereka juga bawa gitu, mengkondisikan gimana ketika mindset kita, oh anak saya bisa kok diajak, ya bawa ini, siapin aja perlengkapan supaya mereka tetap nyaman di situ gitu. Walaupun memang tidak bisa, yang namanya anak-anak nggak bisa sampai 5 jam gitu ya. Nah, maka kita kondisikan juga. Tapi memang itu tadi berawal lagi dari mindset Mbak Yola. Jadi ketika mindset kita udah Bismillah, saya lagi ingin memberikan yang terbaik pada anak-anak saya, ya itu akan ada aja jalannya deh teman-teman ya. Kalau saya alhamdulillah kan disupport oleh keluarga yang sangat mensupport saya, terutama orang tua saya ya. Jadi mama tuh sangat ini banget ya, perhatian banget gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, mungkin yang masih punya orang tua bisa juga, tapi tentunya dengan komunikasi yang baik ya Mbak Yola, dengan ridhonya beliau, itu adalah salah satu jalan kesuksesan kita juga gitu. Kalau sekarang saya seringnya misalnya koordinasi sama, kebetulan deketan sama kakak gitu kan, jadi bisa calling-callingan, ada yang jagain di rumah, ditambah lagi di pengawasan juga dengan kakak misalnya, seperti itu. Itu pokoknya semua ada aja jalan keluarnya. Ketika kita mau, ketika kita mindset kita
sudah positif gitu. Banyak anak itu banyak rezeki kan. Benar. Nah, ketika anaknya banyak, ini kan teman-temannya juga beda-beda. Seharusnya itu bisa dilihat jadi peluang. Ya. Ibunya si ini, teman kita yang A, anak kita yang pertama mungkin temannya lain. Sekolahnya di mana, temannya yang beda. Kedua lain lagi, beda lagi ibu-ibunya. Kelasnya beda. Yang ya pokoknya Gurunya sampai 7, beda ya. 8 ya. Gurunya beda. Itu sebenarnya peluang ya. Peluang banget. Jadi jangan kita menutup diri kita Benar. hanya untuk sampai di situ aja, nggak bisa kemana-mana. Sekarang udah nggak musimnya lagi tuh, kayak gitu ya. Bisa di online, di gadget, apa macam-macam lah. Jadi ya. ketika lagi nggak bisa keluar, ya kita prioritas di rumah. Tapi di rumah itu bukan nggak bisa ngapa-ngapain. Di rumah sambil ngurusin anak, bisa sambil online, bisa sambil kontak. Kita punya rencana kerja harian nanti ya, teman-teman harus belajar rencana kerja harian saya nih 5 orang hari ini yang mau saya hubungi siapa aja. Oh, gurunya anak-anak, sambil sapa mereka. Ini si Bunda A, Bunda B, Bunda C gitu ya. Itu teman-teman, kebanyakan sih semua teman-teman dari anak-anak gitu ya. Ya udah, itu di follow up. Apalagi sekarang gampang banget tinggal di follow up via WhatsApp ya. Di grup juga ada abrek-abrek ya. Artinya ketika kita mau itu ada. Dan itu benar. Jadi salah satu mungkin bunda-bunda yang punya anaknya banyak itu bisa jadi peluang banget untuk memperbanyak konsumen kita. Dan sekali lagi harus benar gitu niatnya. Artinya bukan jadi target bang. Wah, kalau nggak closing gimana? Enggak. Tapi kita enjoy. Saya pingin mensiarkan produk ini, saya pingin sebanyak mungkin teman-teman saya yang tahu, karena saya udah ngerasain manfaatnya. Karena saya udah tahu sehatnya gimana, manfaat produk ini gimana, perusahaan ini keren banget, semua bisa sukses di sini. Itu yang kita bangun. Jadi kalaupun nanti ternyata ada yang nggak dulu Bun, ya nggak apa-apa, nggak usah baper gitu ya Mbak Yola ya, kan biasanya mama gitu ya. Semakin ditolak semakin bahagia, harusnya begitu ya. Itu ada resepnya ya Mbak Yola biar nggak baperan. Jadi semakin ditolak semakin bahagia. Nah, sebelum masa pandemi nih, kalau sekarang kan banyak kan lebih online ya. Dulu banyaknya offline. Dengan kondisi banyak anak tadi, ini bagaimana menyiasatinya? Kalau mungkin anaknya sekolah kita gitu atau gimana? Justru kalau lagi nggak pandemi ya, kan kita nganterin anak yang ini ya, sambil nganterin. Biasanya saya udah sebelumnya malamnya misalnya udah posting tentang apa, terus kadang saya japriin nawarin tentang extra food misalnya atau MHS di grup itu ya. Di grup juga, di japri juga. Karena kan kadang di grup ketumpuk atau apa ya, tapi kalau di japri, makanya kenapa kalau kita nih walaupun kita cuma nganter doang, tetap kita harus senyum sapa salam wajib ya Mbak Yola ya. Walaupun saya termasuk orang yang jarang ngumpul gitu ya, maksudnya jarang kalau abis naruh anak nganter anak di TK terus di situ dulu gitu ya setengah jam. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang di rumah juga udah ada adeknya lagi nungguin gitu ya. Jadi minimal habis nganter saya hello, terus salam sama gurunya, terus ada bunda-bunda kita harus samperin tuh ya. Dengan salam santunnya. Hai bunda gitu ya, sambil gitu. Syukur-syukur kalau saya selalu membawa yang namanya brosur. Atau kadang saya misalnya bagiin contoh sabun kolagen gitu ya. Itu dibagiin tuh emak-emak yang lagi nongkrong itu, contohin bun. Bukan satu cobain kotak, ya. Bukan satu kotak bangkrut nanti saya ya. Jadi dipotong-potong satu. Itu kita pernah ajarin ya dulu ya. Itu dicobain Bun. Cobain ya. Ini enak banget loh, lembut gitu. Padahal saya nggak sempet ngomong banyak, cuma kayak gitu doang sambil bagiin sambil ngasih brosur. Bun, aku punya buka Halal Mart, nanti kalau butuh produk-produk nih, produk Halal Martnya nanti bisa kontak ke saya gitu. Selain ngomong kayak gitu, udah kan yang penting kita udah introducing kan, udah kenalin, ini kita udah tahu bundanya siapa, terus si bunda itu tuh buka Halal Mart, oh ini sampelnya. Nah terus pas udah nyampe rumah, lagi waktu senggang nih, anak entah lagi tidur atau pokoknya lagi anteng, nah itu kita udah mulai bisa pegang handphone. Biasanya kalau saya waktunya pas lagi sekolah semua ya Mbak ya. Paling tinggal satu anak tuh yang belum sekolah. Nah itu biasanya kan kalau udah makan udah apa tidur ya. Nah itulah waktu kita untuk beraksi ya, yang tadi sambil dijapri-japri. Jadi seperti itu. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu ya. Benar. Baiknya itu di jadwal nggak, maksudnya dalam sehari kita harus 2 jam, 3 jam atau 4 jam gitu? Yang terbaik itu memang ada penjadwalan. Maksudnya penjadwalan kita yang ngatur sendiri gitu. Kita yang ngatur sendiri. Oh iya Kak, saya tuh kalau jam kosong itu adalah jam anak-anak udah berangkat semua, rumah udah rapi. Oh jam 9 nih sampai jam 10 nungguin si kakak dijemput jam 11. Nah 2 jam itulah kita punya tuh apa aksinya. Bisa jadi kita janjian di sekolah sebelum ketemu gitu kan, sebelum jam 11, jam 10 ketemuan.
Itu namanya offline ya, home sharing offline atau online. Kalau lagi nggak bisa, aduh yang kecil nggak ada yang jaga ini, kalau aku keluar sejam sebelum jemput, kan paling nggak sejam ditinggal kan. Nah udah, saya berarti online aja deh. Nah itu online udah punya listnya juga siapa yang kemudian saya hubungi gitu. Walaupun ada istilahnya ada broadcast yang memang langsung, tapi ada juga orang-orang yang memang sudah ada namanya rencana kerja gitu. Jadi ada kita kan ada pelajarannya ya, pelajarannya. Belajarnya adalah rencana kerja. Nanti mungkin akan dibahas juga gimana sih cara bikin rencana kerjanya. Apalagi masa pandemi gini ya, kita kadang bingung mau ngapain ya. Karena nggak ketemu orang kan. Kalau lagi nggak punya rencana kerja pun, ketika kita nganter anak terus ketemu orang kan kita langsung tuh bisa PCA kan. Mudah-mudahan mungkin begitu ya. Tapi ketika masa kayak gini, siapa ya nggak ketemu siapa-siapa, ngapain ya? Itulah penting banget yang namanya rencana kerja. Kan life it's all about balance, harus seimbang. Itu tadi antara anak dengan bisnis kita. Nah kalau dengan suami, gimana kah dengan suami? Suaminya nggak ada kan? Nah, dengan suami gini, dulu awal ketika cemplung di HPAI ini, gimana respon suami? Nah, sebenarnya kalau menurut saya, kalau dengan suami itu adalah bagaimana kita seni berkomunikasi ya gitu. Artinya kita selalu libatkan suami dalam segala aktivitas kita, karena kan memang kita nggak boleh keluar kalau nggak ada izin suami gitu kan ya. Nggak boleh beraktivitas dan nggak boleh berbisnis di satu tempat kalau kita juga nggak dapat izin dari suami. Dan kebetulan suami saya orangnya silahkan selama tidak mengganggu, selama Umi nyaman gitu ya, selama memang itu baik gitu. Jadi ya saya komunikasi. Walaupun di awal itu Pak Esa nggak begitu ini ya, nggak begitu respon, tidak begitu melirik tentang HNI. Cuma daripada saya kan dulu kuliah aja sering keluar gitu kan, aktivitas, terus kerja aktivitas. Begitu resign, kalau nggak ada aktivitas, waduh gawat kan. Jadi begitu saya ada aktivitas di HNI, suami saya senang. Nah berarti kan ada aktivitas gitu kan. Dan alhamdulillah kenal sama Pak Firly, teman-teman saya gitu. Cuma belum melirik aja. Tapi seiring dengan perjalanan melihat, kok ternyata kalau kata Pak Esa, jualan sabun sama odol doang bisa sampai 5 juta ya sebulan gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain ya di rumah. Maksudnya nggak ngapa-ngapain, nggak kayak orang kerja dari pagi sampai sore, Sabtu Minggu masih dikejar-kejar, masih bisa ngurusin anak, masih bisa ngurusin rumah. Kok bisa ya berkembang terus? Baru kan mulai melirik, sebenarnya apa sih, sebenarnya konsepnya kayak gimana sih gitu. Nah itu yang kemudian yang saya bilang harus berkomunikasi dengan suami. Ketika mereka tahu, beliau tahu, atau suami-suami kita tahu bahwa ternyata kita bergerak di bisnis yang subhanallah ya, lingkungannya sangat baik ya Mbak Yola, visi misinya juga baik, produk-produknya juga produk halal. Itu saya yakin banget deh 1000%. Pasti nggak akan ada suami yang tidak ridho istrinya di situ. Saya pernah ngajak beliau tuh ngobrol suami-suaminya yang istrinya para leader-leader ini. Saya tanya, kenapa kok akhirnya bisa ikut klik sama istrinya ya tadi, karena dia bergaul dengan orang-orang yang positif. Ternyata setelah masuk HNI jadi lebih baik gitu istrinya. Ternyata memang itu salah satu penguat ya, ketika berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita juga jadi keikutan baik. Makanya kalau mau jadi orang baik, ayo kesini. Makanya yuk bareng-bareng sama kita gitu ya. Jadi awalnya memang suami nggak respon, tapi terusnya ketika melihat hasilnya ternyata wow gitu, akhirnya ikutan juga kecemplung. Dan memang bagus gitu ya kegiatannya, apanya malah justru semakin menguatkan ketika udah sama istri. Karena kan kalau para emak-emak ini kita biasanya kerja seadanya aja, seradak serur gitu ya, kesini kesana gitu, nggak tidak dengan planning yang baik, pokoknya jalan aja. Nah begitu suami mulai backup, baru Umi tuh harusnya seperti ini, Umi tuh harusnya seperti ini, terus kalau bicara tuh harus begini, gitu, begitu ya. Nah, baru kita mulai banyak belajar dan saling menguatkan sih. Kalau saya kenapa, memang kalau kita mau punya bisnis yang kuat dan bisnis yang besar, saran saya emak-emaknya yang belum disupport sama suaminya, selalu doakan. Insya Allah pasti akan, mereka akan support banget, dan ajak kemanapun dan ceritakan, komunikasikan dengan baik. Jadi jangan diem-dieman gitu ya. Ya ceritain aja. Padahal kita sebenarnya mau ngasih tahu, tapi kan nggak enak ya kalau ngasih tahu gitu kan. Jadi kita cerita. Tadi ya katanya Umi kan tadi habis ikut acara. Itu masa presenternya ngomongnya begini loh Bi. Itu kita cerita. Kita habis ikut acara. Padahal maksudnya kita mau ngasih tahu. Tapi kan nggak mungkin kalau kita ngasih tahu aja kesannya gimana gitu ya.
kadang kita tanya maksudnya itu apa sih Bi gitu. Walaupun sebenarnya kita udah ngerti dikit gitu ya. Nah itu harus ada seninya gitu ya. Jadi suami kayaknya emang suka digituin ya. Kita pura-pura bego gitu ya. emang nggak begitu ngerti banget sih, tapi maksudnya pingin tahu seperti apa sih. Oh gitu. Jadi ya itu keren banget dan ya kita banyak lah belajar dan banyak juga belajar dari para senior di HNI ya yang sudah punya pengalaman lebih banyak dan alhamdulillah selalu diberikan masukan-masukan positif. Bahkan yang saya kaget itu ada salah satu pernyataan dari beberapa leader dan dari orang HNI, pokoknya ada beberapa leader HNI dulu ketika saya belum jadi leader, bahwa salah satunya adalah ketika suami kita tidak mengizinkan, ya sudah berhenti aja dari HNI gitu. Hah? Saya ngomong gitu ya. Jadi pelajaran hari ini yang bisa kita dapat dari Bu Nur Hayati Abbas adalah ketika banyak anak itu bukan suatu halangan untuk kita terus maju di dalam bisnis ini. Dan juga jangan lupa ridho suami. Ya, itu yang harus didapat ya Bu Nur ya. Iya, benar. Baik. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk teman-teman sobat halalpreneur semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.